Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank secular. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 745 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia bakal sumarinya BJTM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM lagi konsolidasi. Konsolidasinya sih sebenarnya bagus ya. Masih bertahan di atas 730-nya neckline. Bisa dibilang double bottom. Trend downtrend sudah dipatahkan, apalagi mau mendekati April, Mei. Mestinya BJTM itu kalau memang laporan keuangannya bagus, mau bagi dividen juga nanti di bulan April sampai Juni, ada peluang tetap naik. Ada peluang dia tembus lagi resistennya 780 dan potensi bisa menutup gapnya di 815 untuk BJTM ya. Konsolidasinya ini bagus, kecuali memang market tiba-tiba crash. ISG turun dari 6.800 ke 6.680 nutup gap, bahkan mungkin turun lebih dalam ke 6.600-nya. Ya patah juga trend line-nya. Ini kan ada pola, bisa jadi symmetrical triangle, bullish pennant, banyak nih. Kalau dia tembus oke, atau pattern flag, targetnya tiangnya ini. Tiangnya ini peluang besar nutup gap. Kalau dilihat ya, coba ditarik. Nah, 800 lumayan kan, di bawah gap dikit. Ya segitulah. Ada peluang sih menurut saya kalau Bapak Ibu untuk invest, nyari dividen, kalaupun mau nyangkut nanti nambah lagi di bawah, nggak masalah kalau mau beli harga sekarang ya. Atur-atur aja. Kalau dia tema CD-nya memang dead cross ke bawah, bercat di bawah 0 juga tajam, tapi EMA 20-nya masih landai. Kalau nantinya minggu ini BJTM itu tembus lagi 750, 760-nya, EMA CD-nya ini kan ngekor juga karena EMA CD ini lagging ya. Dia akan ngekor dengan price actionnya, candle-nya. Jadi seperti itu. Untuk BJTM, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, 3 minggu sudah doji, volume meningkat minggu kemarin, dan minggu kemarin itu dia membentuk higher high ya dari minggu sebelumnya. Oke nih, menurut saya sih aman aja. Yang penting ISG nggak jatuh. Kalau ISG masih di atas 6.800, BJTM akan aman. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1.360 menguat 0,36%. Kalau dia transaksi asing net sell. Seminggu kemarin itu juga net sell. Kalau dia dibongkar semarinya BJBR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR sempat dibuang, nggak tahu ada berita apa nih. Tiba-tiba habis itu dia naik. Tapi kayaknya di markdown, habis itu di cover lagi. Apakah ini saat rebalancing kemarin ya? Ya ini mungkin karena rebalancing tanggal 28 kemarin kan, penutupan bulan tuh ada rebalancing, dan lihat di cover lagi kan ke atas lagi dia. Lumayan tuh naiknya 40 poin ya dari 1320. Nah, jadi seperti itu untuk BJBR. Sepertinya masih akan aman, masih akan berada di atas 1340-nya. Ya masih konsolidasi. Yang perkiraan saya waktu itu dia itu cuma retest trend line downtrendnya ini terus mantul. Ini kan gambaran saya masih ada. Tapi ternyata dijebol kena rebalancing. Tapi lihat setelah rebalancing dia pelan-pelan naik. Dan juga perlu diwaspadai kalau nanti dia malah jebol lagi 1340. Indikasi pola dead cat bond. Karena sudah di bawah EMA 60 garis hitam dan EMA 20 garis biru. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1.565 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebanyak BRIS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS yang menurut saya perlu hati-hati nih. Memang koreksinya belum kecil, tapi harus dikonfirmasi naik minggu ini. Ya tembus lagi 1.600. Kalau minggu ini dia membentuk low baru, tutup aja di bawah EMA 20-nya ini, garis biru ini, ada peluang ke 1.400. Dan apakah mungkin swing low-nya di sini dan dia naik ya? Semoga aja, karena ini kalau dilihat big money-nya masih di dalam, tapi belum saatnya naik ya. Nih, kita lihat aja nanti. Kalau sampai jebol 1.400 tuh memang jelek ya dia untuk BRIS. Harga sekarang tuh harga tanggung. Konfirmasinya 1.600 tembus dulu minggu ini. Baru sinyal bagus, bisa jadi pattern flag dan lanjut naik ke atas. Ya, ini kan kelihatan kan dia gagal.
minggu ini harus tembus 1600, nggak boleh nggak tembus itu untuk BRIS. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 406, terkoreksi 0,49%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro lagi berjuang bertahan di atas support. Dia hari Kamis dan Jumat itu mencoba menembus EMA 60-nya namun gagal. Ekor masih panjang dari atas, berarti seller masih kuat. Dan perlu hati-hati karena minggu kemarin dia sudah membentuk lower high baru. Kalau sampai jebol 398.400 nih pola dead cat bond. Dan indikasinya polanya seperti ini. Target arah turun bisa sampai ke 340 atau minim-minim 350 360, menguji support semenjak Januari 2023. Ya, ini ada pola descending triangle, dia terus membentuk lower high walaupun memang support bertahan. Ya, pola-pola seperti ini apakah pola-pola bearish belum pasti. Kalau dia tembus ya uptrend, kalau dia jebol bearish. Ya tergantung. Kalau tembus dia targetnya di sini ke 500, kalau jebol ke 340, 350 itu ya. Jadi walaupun ada pola indikasi downtrend, tapi kalau dia bisa break resisten trend downtrendnya ini 420, oke, itu aja. Dan sebenarnya kalau beli di harga sekarang itu risknya sangat kecil, paling mentok 3%. Jebol 398.400 tuh tinggalin aja. Seperti ini. 5% kedalaman menurut saya, kejauhan 5%. 3% aja udah 388 tuh udah out aja, atau 392. Pokoknya tutup di bawah 398 tuh udah sinyal kurang bagus lah, karena indikasinya juga jelek ya, formasinya 4 hari naik-naik sedikit habis itu tua turun. Jadi seperti itu ya untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 115, terkoreksi 0,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BBKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP udah mulai jelek. Nih harusnya dia tembus 120, gagal ya udah. Ini sinyal turun. Uji support 110, jebol tuh 100. Itu aja. Trendline uptrend sudah dipatahkan. Trendline uptrend minornya sudah dipatahkan. Sudah di bawah EMA 20 juga. EMA 60 dijebol hari Jumat. Walaupun indikasi pre black crow, ya konfirmasinya harus bertahan di atas 115. Kalau nggak bertahan di 115, peluang besar ke 110 sampai bisa ke 100. Untuk BBKP indikasi sekarang kurang bagus. Lebih baik wait and see aja dulu ya. Sudah hilang momentumnya. BBKP itu waktu di 100 di saya sudah suruh spec buy, 110 spec buy dan beres di 100 atas ini. Karena nggak lanjut kenaikan ya karena trailing stop ya TP dulu. Seperti itu namanya trading ya. Kalau mau ngikut follow the trend harus pakai trailing stop. Agak jauh pasangnya di 3%, 5%. Ya memang seperti itu resikonya. Kalau nggak lanjut naik ya kita akan kena trailing stop ya. Profit kita pasti berkurang, tapi aman. Sepengalaman saya banyak juga yang curhat dan itu juga kejadian di saya beberapa tahun yang lalu ya. Waktu saya sudah profit 10%, dia naik ke 15%, ke 20%, saya tetap berharap dia naik lebih tinggi. Pas ternyata dia waktu itu juga saya masih belum terlalu memahami teknikal, nggak rela pakai trailing stop juga, takut sayang kena stop loss tapi dia naik. Ternyata memang mungkin waktu itu sudah kena peak di resisten terus dia turun. Profit yang awalnya 20% turun 15%, saya hold. Kenapa? Saya rasa rugi karena awalnya saya profitnya 20% tapi saya nggak TP. Jadi saya berharap dia balik ke atas baru saya TP atau mungkin naik lebih tinggi. Ternyata dia terus turun. Sisa 10% saya merasa makin rugi karena ya tadi awalnya 20%, sisa 10%. Dan ternyata sampai balik BP dan bahkan pernah saya itu malah jadi floating loss. Makanya saya nggak mau peduli. Menurut saya kalau sudah saya profit 10%, sisa 5% ya udah saya pasang trailing stop di 5%. Jadi setelah dia turun dari 10% ke 5%, kena auto stop loss. Setelah naik lagi ya saya nggak peduli. Saya tanamkan itu biar psikologisnya lebih bagus, disiplin dalam trading juga lebih bagus. Memang harus disiplin. Nggak bisa kita jual semau kita, setinggi-tingginya apa yang kita pikirkan ya. Karena market ini selalu berubah-ubah. Kita sebagai trader retail juga nggak bisa mengendalikan market. Ya syukuri yang ada. Kalau sisa sedikit TP aja dulu daripada minus. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk BBKP. Harga-harga tanggung di 110 mungkin ada pantulan. Ya lihat nanti ada buying power nggak. Ini harga-harga
tengah-tengah juga 110. Idealnya BBKP itu kalau koreksi ya 120 aja. Idealnya di atas sini. Nggak boleh turun di bawah. Jelek kalau dia sampai turun di bawah. Apalagi dari 5 poin turun dari 120 ya. Indikasinya sih jelek. Tapi kita nggak tahu bandarnya tarik lagi ya. Pokoknya di bawah 120 tuh kurang bagus. Tapi nanti di 110 ada pantulan ya, lihat nanti ada buying power nggak di bawah. Seperti itu ya. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1230, terkoreksi 0,8%. Kalau dia transaksi asing, dead sell. Kalau dia bokar sebenarnya BNGA sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA juga kurang menarik. Memang konsolidasi bisa naik lebih tinggi bisa. Tapi dengan kondisi ISG seperti ini menurut saya agak rawan. Apalagi sudah membentuk sinyal kurang bagus. Candle hammer terbalik, ekor panjang dari atas nih. Ini hati-hati nih. Jebol 1200 siap-siap turun. Targetnya bisa 1100. Itu aja. Harga-harga tanggung ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat, cut loss mepet ya silahkan. Tapi menurut saya kurang menarik untuk BNGA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 65, terkoreksi 1,51%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya PNBS di distribusi, kelihatan ya PD. Tapi kita nggak tahu apakah itu bandar menggunakan broker retail seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS, waduh agak jelek ya. Dia sempat naik terus koreksi. Oh ini sih sinyal kurang bagus. Apalagi EMA 20-nya sudah mengarah ke bawah, akan dead cross. EMA 60 itu jelek. Pokoknya dia tutup di 63 aja udah jelek. PNBS memang support konfirmasi terakhirnya itu 60. Jebol itu sih jelek untuk PNBS. Jadi seperti itu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini aja, kalau dia turun dari 63 itu, dari 64 aja udah kurang bagus lah. Jadi hindari dulu lah untuk PNBS. Sudah hilang momentum karena dia sempat naik terus koreksi. Berarti memang nggak mau dinaikin nih. Ya kita lihat aja nanti 65 bertahan nggak. Kalau udah yang kebeli, kalau dia naik 2 poin 3 poin jual aja. Agak susah kalau naik lebih tinggi. Belum saatnya saat ini. Jadi seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 408, terkoreksi 1,92%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya PNLF ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF kurang bagus ya. Walaupun memang di atas 400. Kondisi seperti ini, coba lihat supportnya di 380. 400 ya, 380 tuh toleransinya. Jebol itu juga jelek untuk PNLF. Bisa pola dead cat bond, bisa turun lebih dalam, potensi besar turun lebih dalam kalau sampai minggu ini tutupnya di bawah 380 untuk PNLF. Memang kelihatannya dia koreksi belum kecil ya. Minggu ini harus tembus 420, harus tembus dan tutup, minimal tutup dulu lah. Ada sinyal bagus kalau dia bisa tutup di atas 420. Entah pas break setelah itu kita nggak tahu, tapi minimal ada sinyal bagus. Tapi harus tutup di atas 420. Pokoknya hati-hati udah kalau dia sampai turun dari 400 saja udah hati-hati. Apalagi jebol 380. Lanjut turun lebih dalam untuk PNLF ya. Kalau saya PNLF lebih ke wait and see aja dulu. Tapi memang bisa diperhatikan kalau dia bisa tembus lagi 420-nya itu untuk PNLF. Kalau Bapak Ibu mau mainin pendek ya silahkan juga mau beli PNLF nih. Atau lihat besok kalau ada buying power ikutan masuk. Kalau Bapak Ibu mau melihat bagaimana sih indikasi saham itu mau naik, bagaimana ciri-ciri chartnya seperti apa, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Itu bisa digunakan untuk scalping, ODT ataupun untuk swing ya. Jadi beli pas di bottom ada kekuatan buying power masuk. Untuk swing bisa untuk scalping dan ODT. Jadi tekniknya itu sama, entry exitnya aja yang beda ya. Pola-pola sahamnya itu bisa kelihatan ya. Walaupun memang nggak 100% bisa benar ya. Itulah gunanya stop loss, untuk meminimalisir resiko kalau ternyata salah analisanya. Nah seperti itu ya. Kalau mau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi daftar kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara lihat broker summary, bid offer untuk scalping, atau chart time frame lebih kecil untuk swing. Untuk scalping juga melihat indikasi sahamnya itu mau naik atau turun, seperti itu ya. Juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri ya. Juga dikasih rekomendasi setiap pagi saham-saham yang bisa di scalpingin selama masih belajar menguasai teknik. Nanti saat jam market diinfokan juga saham-saham yang mau naik, indikasi bid offer seperti apa di share screen, biar untuk Bapak Ibu lebih cepat mengerti dan belajarnya, biar bisa mandiri. Jadi seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1455, menguat 1,74%. Kalau dia transaksi asing,
net buy. Kalau dia buka sebaliknya PNBN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN juga lagi di area support, hati-hati kalau jebol 1400. Dia juga lagi berjuang untuk bertahan, tapi indikasinya sudah kurang bagus karena dia minggu kemarin sudah membentuk lower high sebelumnya di 1550. Terus dia membentuk lower high-nya lagi di 1500. Jadi turun 50 poin ya. Hati-hati jebol 1400, pola descending triangle, turunnya lebih dalam bisa sampai 1200 untuk PNBN. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah kebeli, ya kalau mau pakai stop loss dulu aja kalau dia tutup di bawah 1400. Jadi seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1315, start koreksi 0,75%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Penin juga hati-hati juga. Indikasinya sudah sebenarnya ya kalau memang swing low-nya ya di 1300, tapi mencoba naik gagal. Dia membentuk lower high dan minggu kemarin dia membentuk lower high lagi. Nih awalnya di 1400 terus 1330-an. Hati-hati jebol 1300 nih juga jelek untuk Penin. Kalau dilihat view lain ya bisa jadi double bottom. Asal nggak turun dari 1300. Kalau turun ya jelek. Udah tinggalin aja pola dead cat bond. Lanjut turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya, grup Penin agak nanggung memang harganya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, yang penting punya plan buat trading plannya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.